Hai semua, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi superpower dalam sektor energi terbarukan, khususnya tenaga angin dan surya. Berdasarkan laporan dari PLN dan kajian Kementerian ESDM, Pulau Jawa dan Bali memiliki potensi tenaga angin onshore hingga 15 hingga 16 gigawatt dan offshore sebesar 35 gigawatt. Sementara itu, potensi energi matahari di Indonesia diperkirakan mencapai 3.290 gigawatt, lebih dari 33 kali lipat kebutuhan listrik nasional saat ini yang hanya sekitar 93 gigawatt. Namun, tantangan utama terletak pada minimnya keterlibatan pengusaha dalam negeri di sektor ini, terutama pada industri manufaktur panel surya. Tanpa peningkatan kapasitas produksi lokal, harga panel surya akan tetap mahal, menghambat adopsi energi hijau secara luas. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Produksi panel surya di Indonesia saat ini hanya mencapai 3,7 gigawatt per tahun, jauh dari kebutuhan ideal. Jika Indonesia ingin mencapai ketahanan energi dalam 10 tahun mendatang, kapasitas produksi seharusnya ditingkatkan minimal menjadi 4,1 gigawatt per tahun. Tantangan ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk menarik investasi asing guna mempercepat transformasi energi terbarukan. Investasi asing tidak hanya akan membantu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membawa teknologi yang dapat menurunkan biaya produksi dan membuat energi hijau lebih terjangkau bagi masyarakat. Baru-baru ini, Indonesia menerima komitmen investasi senilai 7,46 miliar dolar Amerika Serikat dari Tiongkok, yang sebagian besar diarahkan pada pengembangan industri manufaktur panel surya. Salah satu investor utamanya adalah Hongxi Holding Group, akan menggelontorkan dana senilai 5 miliar US dollar untuk memproduksi silikon, polisilikon, baterai, dan komponen pendukung lainnya di dalam negeri. Selain itu, G Group dan Onek New Material juga akan berinvestasi di sektor pendukung seperti serat kaca dan petrokimia. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat ekosistem energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah juga berupaya menarik investasi di sektor energi angin lepas pantai atau offshore wind dengan membahas potensi proyek di Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, dan Nusa Dua. Bersamaan dengan itu, beberapa perusahaan Tiongkok seperti China Energy Engineering Corporation dan Wu Holding Group menyatakan minat untuk membangun pusat riset dan pengembangan di Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa investasi Tiongkok tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga transfer teknologi yang dapat membantu Indonesia mengembangkan kemampuan lokal di sektor energi terbarukan. Kehadiran kembali produsen otomotif seperti Geely yang akan membangun pusat penelitian dan pengembangan di Indonesia semakin mempertegas tren positif ini. Geely mungkin berencana mengembangkan mobil berbahan bakar metanol yang sangat relevan, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar kelapa sawit dunia. Investasi ini memberikan nilai tambah pada potensi sumber daya alam kita, sekaligus membuka peluang besar untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan yang dapat dipasarkan secara global. Namun, peluang ini tidak datang tanpa tantangan. Media asing seringkali menyuarakan kritik terhadap investasi Tiongkok di Indonesia, seolah-olah memprovokasi opini publik untuk menolak kerjasama tersebut. Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang sudah lama berinvestasi di Indonesia, kontribusi Tiongkok terlihat lebih proaktif. Jepang misalnya, meski sudah 63 tahun beroperasi melalui Toyota, hingga kini belum mendirikan pusat riset dan pengembangan di Indonesia. Sementara Tiongkok sudah memulainya, bahkan sebelum investasinya berjalan penuh. Untuk itu, kita perlu bersikap realistis dan strategis. Alih-alih terprovokasi oleh kritik eksternal, kita harus fokus pada bagaimana memanfaatkan peluang ini demi kemajuan teknologi, ekonomi, dan masa depan bangsa. Kolaborasi dengan Tiongkok
bukan berarti menutup pintu untuk negara lain, tetapi ini adalah langkah cerdas untuk mempercepat transformasi energi hijau. Dengan sikap terbuka dan strategis, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam peta energi global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.